mereka paham Mereka hafal. waktu dedinya Saya cuma 7. Oke ya, kita udah cukup lama ini. Jadi inilah yang menjadi apa ya, yang menurut saya sebagai gembala itu perlu dikupas. Jadi intinya pertanyaan kayak Bu Dwi itu sudah cukup menjadi hal yang harus dijawab. Semua orang mempertanyakan itu di agama apapun lah. Karena pada saat bertanya seperti ini kan agak mengesampingkan yang namanya oknum. Jadi semua kelompok itu ada oknum. Jadi Kristen benar dan tidak benar ada, ya. Dan kemudian agama lain pun ada yang benar, ada yang enggak, kan begitu ya. Nah, makanya saya ingin mengupas ini karena ancamannya kan di dalam ayat ini bahwa kalau kita tidak hidup keagamaan kita tidak melebihi daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, ancamannya kita nggak masuk surga. Nah, makanya menjadi sharing itu yang perlu dikupas itu adalah hidup keagamaan, ya kan? Kalau cuma dalam huruf dan kalimat kata yang kita fahami sebagai hidup keagamaan, ya kalau orang Muslim sholat, kalau kita ya sembahyang dengan cara kita berdoa, kalau mereka itu ada merayakan hari Nyepi, dan kalau yang ateis ya nggak melakukan hidup keagamaan, kan gitu ya. Nah berarti pertanyaan itu adalah yang seperti apa, kan begitu ya. Nah makanya disinilah dikupas di dalam hidup keagamaan orang Farisi itu seperti apa. Makanya dicontohkan di situ, saya ambil di dalam Matius 23 ayat 23 itu sebagai gambaran. Makanya kembali ke bahan komselnya. Kalau enggak kemana-mana. Iya. Nah di situ dikatakan tentang mereka itu seperti ini. Tuhan Yesus saja bilang, celakalah kamu. Siapa? Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan, kan begitu. Jadi disinilah tentang kehidupan orang Farisi itu, jadi perbandingannya kayak gini. Kalau makanya kemarin kebenaran yang lain saya katakan bahwa persepuluhan itu Yesus pun mengiyakan. Nah begitu kan, artinya diwajibkan dalam hukum Taurat. Nah ada yang orang menyangkalnya di perjanjian baru kan untuk hukum Taurat perjanjian lama nggak dilakukan. Tetapi Yesus kan berkata tentang ini, artinya iya. Terus kemudian berbicara mengenai selasih, adas manis dan jintan itu sebenarnya tidak diwajibkan untuk diberikan sebagai persepuluhan. Karena itu cuma bumbu-bumbu masak saja. Artinya orang Farisi, ahli Taurat itu bahkan yang tidak diwajibkan, kalau saya ambil istilah yang disunahkan pun diambil sebagai nilai wajib. Itu pun mereka itu terancam untuk tidak masuk surga. Alasannya apa? Karena mereka hanya melakukan itu berdasarkan hukum yang tertulis. Firman Tuhan mengatakan bahwa hukum Taurat itu mematikan, tetapi kasihlah yang menghidupkan. Nanti disitulah kita kecemburuannya terjadi adalah saya pun juga sebagai gembala cemburu. Jemaat itu kadang-kadang untuk yang lain-lain mewajibkan, gitu kan. Misalnya kerja nih, jam 4 pagi iya, karena kewajiban saya bekerja. Tetapi apakah di minggu pagi itu, nah kita jam 9 ibadah saja merasa bahwa itu kepagian. Nah saya kan agak ngiri nih. Terus kemudian saya melihat ada beberapa jemaat yang berlatar belakang dari Muslim yang mereka itu sangat mewajibkan dengan 5 waktu. Kita itu tidak diatur 5 waktu. Kadang pagi, siang, malam pun kadang-kadang ya kadang-kadang tiga-tiga bisa tidak dilakukan. Bahkan doa makan pun kan lupa. Nah begitu. Berarti bisa jadi kita terancam dong nggak masuk surga. Kan begitu. Nah ternyata begini teman-teman semuanya, bahwa yang penting dalam melakukan itu dasarnya adalah apa tadi? Keadilan
Terus apa lagi? Belas kasihan dan kesetiaan. Nah itu. Jadi nilai daripada Yesus sebagai sang juru selamat, sang penebus itu fungsinya di sini. Ada sebuah pertanyaan. Kalau saya misalnya nggak ikut Yesus, apakah bisa selamat? Pak Yusuf Rauni bilang bisa, asalkan seluruh hukum Taurat bisa dilakukan tanpa satupun yang dikurangi. Dalam hal ini nggak mungkin kita. Satu hari aja dosa kita udah banyak banget. Nah, oleh sebab itulah sang penebus itu menebus dosa kita. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu dalam beragama dan beribadah itu bukan melakukan aturan saja, tetapi apakah dengan hati atau tidak, kan itu. Nah, disinilah ketika seorang melakukan itu, bahkan lebih daripada yang diwajibkan, tetapi nggak ada keadilan, nggak ada belas kasihan, nggak ada kesetiaan, semuanya akan sia-sia. Nggak ada keadilan itu dalam arti, loh, kamu begitu melakukan itu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, tetapi dalam hal lain mungkin tidak. Karena di dalam ayat yang lain itu orang-orang beragama ini, ahli Taurat Farisi ini menekan para janda-janda misalnya, gitu kan. Dan kemudian mereka itu seperti mengukur gitu loh, ini layak atau tidak layak. Kok nggak adil banget bagi orang yang bisa mempersembahkan untuk kerbau, sapi, kambing. Bahkan di hukum Taurat juga kalau nggak punya apa-apa, burung merpati pun bisa. Nah, dalam artian kalau burung merpati aja nggak bisa beli, orang ini nggak akan pernah bisa melakukan yang namanya tugas keagamaan. Apakah adil nih? Mereka dihukum dalam neraka. Nah, itulah makanya di sini keadilan itu berlaku kepada yang tidak tahu. Tuhan bilang apa? Aku mengampuni engkau karena engkau tidak tahu apa yang engkau lakukan. Nah, buat orang yang nggak tahu, orang yang tidak berkemampuan, tuntutannya beda. Karena apa hukumnya? Semakin banyak diberi, semakin banyak dituntut, kan begitu. Semakin banyak tahu firman Tuhan, tuntutannya beda sama yang baru-baru saja tahu. Nah, begitu. Apalagi yang nggak tahu sama sekali. Terus kemudian mengenai belas kasihan. Apakah betul ketika kita melakukan itu dengan hati yang berbelas kasihan? Atau malah kesombongan? Kita memberi ini nih, awas ya, kalau nggak ditulis di dalam kepanitiaan saya bisa marah. Nama saya mesti di atas. Karena orang lain 100.000, saya 5 juta. Nah, apakah itu dengan belas kasihan atau tidak? Kemudian dengan kesetiaan. Ketika melakukan itu apakah setia betul atau tidak? Nah, begitu. Intinya adalah kepada Tuhan itu sebagai bapa dan anak. Bagaimana? Anak itu Tuhan tahu persis kita itu banyak salah. Tetapi apakah kita mengukur hubungan itu dengan sesuatu yang kita kasih mewakili semuanya? Oh, tidak juga. Ternyata banyak hal yang bisa kita renungkan, kita nggak bisa lakukan untuk Tuhan. Tetapi apakah Tuhan tetap mengasihi kita? Iya. Karena Tuhan itu mengasihi orang berdosa meskipun benci dosanya. Nah, begitu. Jadi buat kita adalah untuk aplikasinya adalah ternyata kalau tanpa belas kasihan, tanpa keadilan dan kesetiaan saya lakukan, bahkan kamu sia-sia ya memberikan tubuhmu untuk dibakar tetapi nggak punya kasih, sia-sia semuanya itu. Nah, makanya nilai kita berkorban itu adalah bukan korbannya. Tuhan itu maha kaya, dia nggak akan akan matanya biru hijau melihat persembahan kita, tidak. Tetapi Tuhan lebih melihat kepada hati kita yang berbelas kasihan itu. Jadi intinya terakhirnya bahwa kita hubungan dengan Tuhan Yesus itu bukan hubungan antara pembuat Taurat dan pelaku Taurat. Karena semua manusia tidak bisa lakukan itu. Tapi lebih hubungan kepada bapa dan anak. Bapa, engkau sungguh baik. Nah, makanya gambaran tentang anak terhilang, bagaimana 100 domba yang satu terhilang harus memenuhi panggilan untuk mencari yang satu karena ini. Nah, kategori anak terhilang kategori seperti apa? Yang dia itu mbalelo, yang dia membantah, dia memberontak,
yang tidak mau ikuti aturan, yang tidak mau melakukan keagamaan, itu kan yang disebut terhilang. Tetapi Tuhan kan mengarahkan orang-orang yang seperti ini. Nah, barangkali orang yang beragama masuknya bukan di surga malah. Nah, makanya buat kita adalah mari kita bertumbuh, yang penting tulus hati apapun yang kita lakukan. Tuhan sangat tahu, Tuhan, saya nggak bisa kasih ini, ya udah nggak, nak, memang kamu nggak kemampuan untuk itu. Tuhan, aku nggak bisa ini, ya udah, kamu kan nggak mampu. Tetapi niatan. Nah, Tuhan tuh melihat hati. Iman itu adalah niatan kita, gitu loh. Jadi niatan itu baik atau tidak, disebutnya kalau bahasa kita motivasi. Jadi saya melihat di dalam kesaksian tentang kekekalan, tentang neraka atau surga itu, yang lebih banyak itu tentang motivasi. Motivasi itu hati, gitu loh. Jadi banyak yang ada di neraka yang itu adalah tokoh agama, yang disebut adalah pelayan-pelayan yang setia, tetapi motivasinya beda. Nah gitu. Oleh sebab itu kita meluruskan kita. Nah, pesan saya kepada Ibu Dwi juga yang mewakili pertanyaan kepada banyakkan orang mempertanyakan itu, bahwa kita memang tidak boleh melihat hidup keagamaannya dibanding daripada karakternya. Wah, kita juga udah enek lihat orang-orang yang pakai dasi pulang gereja, tetapi dia yuk nyiap orang sembarangan, ada kubangan juga dia ngebut saja. Itu kita ngelihat yang luar biasa gitu loh. Tetapi kita akan melihat bahwa memang saya beragama ini dalam rangka menjalin hubungan saya dengan Tuhan, bukan kepada yang lain. Ya, otomatis kita akan lebih kuat lah dibandingkan kita melihat sosok satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu dengan sharing pada saat sore hari ini, ya saya menginginkan supaya ternyata yang disebut hidup keagamaan itu adalah sebuah sedekah, pemberian, itu ya, pemberian yang tulus, ada keadilan di situ, dan juga kesetiaan kepada Tuhan. Yang terakhir, tidak ada agama manapun dalam hubungannya kepada Tuhan dalam mencintai tanpa pengorbanan, tanpa pemberian. Nah, oleh sebab itu, ketika kita di luar daripada koridor keagamaan, kita begitu bersedekah, artinya begitu luar biasa, tetapi kita kadang-kadang menghitung untuk memberikan kepada Tuhan. Nah, jangan-jangan orang seperti ini yang dinasihati oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari kita bandingkan. Waduh, kalau untuk sana saya begini, kenapa tidak untuk dalam sebuah karya keagungan Tuhan? Begitu ya. Nah, oleh sebab itu nanti balik lagi untuk dibaca lagi bahan komsel itu, atau video khotbah saya dilihat lagi supaya lebih jelas di situ. Jadi kalau ada orang bertanyakan tentang hidup keagamaan, tentang sebuah pemberian kepada Tuhan. Kalau mereka lakukan yang tidak wajib, membuat wajib demi untuk masuk surga, ternyata tanpa keadilan, belas kasihan, kesetiaan, kita harus lebih dari itu. Lebihnya apa? Ya kita balik. Apapun kita lakukan dengan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Apapun itu. Kita nggak bisa beri ini, nggak bisa beri ini, nggak bisa beri ini. Ya, buat Tuhan sangat tahu itu. Ya, kalau Tuhan mengukur sebagaimana kita tahu, waduh, kita kalah sama orang-orang yang bisa memberi. Tapi ternyata ukurannya tidak seperti itu. Janda 2 peser adalah yang terbaik. Nah gitu ya. Lalu seperti ibu-ibu, bapak-bapak, dan semua kita akan terus mendukung pekerjaan Tuhan dengan apa yang bisa kita berikan, dan kita akan diberkati. Amin ya. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami adalah orang-orang yang memang harus diukur bagaimana sikap keagamaan kami. Ternyata di dalam pelajaran ini kami melihat bahwa ada orang yang begitu beragama, tetapi dengan ambisi yang beda, dengan motivasi yang beda, dengan emosional yang berbeda, yang kadang-kadang mensolimi pihak lainnya. Tetapi kami melihat bagaimana Tuhan mengajarkan supaya hubungan keagamaan kami tidak saja pemberian-pemberian dengan motivasi yang tidak benar, tetapi dengan ketulusan hati, dengan keadilan, dan juga kesetiaan. Dan biarlah sharing pada saat sore hari ini
boleh memberkati setiap kami. Kami yang belum sepenuhnya mengetahui tentang kebenaran ini, Roh Kudus yang memberikan pencerahan sehingga membuat mereka bisa mengaplikasikan semua kebenaran firman Tuhan dengan sumber yang baik. Kami tahu Tuhan bahwa sejak awal bahwa hubungan dengan Tuhan adalah hubungan hati dengan hati. Orang yang mencintai pasti memberikan seluruh pengorbanan demi yang dicintainya. Kami merasa mencintai Tuhan, tetapi apakah terukur bahwa kami begitu sangat memberikan segala sesuatu demi kepentingan Tuhan yang kami cintai? Kiranya berkat untuk kita sekalian, dalam nama Yesus kita berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin.